selamat pagi semua. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang yang namanya faktorial ya. Faktorial, lalu permutasi dan kombinasi. Nah, permutasi apa kemarin? Permutasi digunakan jika urutan diperhatikan atau berurut gitu ya. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan atau boleh acak. Itu ya. Nah, permutasi kombinasi itu nanti kita pakai di materi yang selanjutnya, yaitu peluang dan frekuensi harapan. Ya, itu masih satu bagian dari teori kemungkinan namanya ya. Oke. Saya akan lanjutkan dengan peluang. Waktu SMP ini sudah nggak asing sebetulnya ya. Peluang itu yang kamu kenal apa sih? Kayak apa? Kayak kamu ingat? Main dadu ya. Dadu, lempar koin kayak gitu. Nah, ini sama kurang lebih ya. Cuman kita lebih perbanyak aja contoh soalnya, lebih dalam lah gitu ya. Nah, peluang itu dirumuskan dengan kamu udah dapat semua kan catatannya kan? Nah, apa? P disimbolkan dengan P. P dalam kurung A sama dengan NA dibagi N. Nah, peluang kejadian A kita singkat dengan PA ya, bukan PA itu ya. Peluang kejadian A dibacanya itu sama dengan banyak kejadian banyak yang ditanya dibagi banyaknya seluruh kejadian, atau bisa juga dibilang singkatnya gini loh, yang ditanya dibagi apa? Keseluruhan, banyak kejadian keseluruhan ya. Atau ada yang bilang juga ini ruang sampel sebenarnya ya. Ruang sampel itu semua kemungkinan atau semua kejadian yang mungkin terjadi ya. Nah, awalnya peluang ini sebenarnya orang iseng dulu ya. Orang iseng dia, jadi ketemu teori ini. Iya, dia iseng main kartu, main dadu, ketemu teori peluang ini. Ya. Nah, langsung ke contoh aja deh ya. Rumusnya nggak cuma satu ini aja nih. Nggak ada rumus lain lagi. Selebihnya sih main logika. Ya, logika kita harus jalan nih. Ya. Contoh yang pertama. Kamu lihat di situ. Contoh satu itu ada satu dadu ya. Sebuah dadu dilempar satu kali ya. Dilempar sekali. Nah, tentukan peluang apa dibilang? Peluang muncul apa yang A, B, C nya? Mata dadu. Lalu apa lagi? Mata dadu genap. Genap atau 5. Lalu mata dadu kurang dari 3 ya? Atau mata dadu ada 3 pertanyaan. Pernah lihat dadu? Bentuknya kotak ya? Seperti apa? Kubus gitu ya? Sisinya ada berapa? Nah, iya kan? Nah, yang ditanya ini adalah peluang muncul mata dadu sisi 4 maksudnya ya. 4 itu maksud sisi 4. Ya kamu tentukan dulu apa yang ditanya berarti NA ya. Berarti dalam hal ini N4 itu sama dengan berapa? Mata dadu sisi 4. Kalau ini dadu nih, dilempar sekali doang. Kemungkinannya apa? Jadi peluang itu kita belajar kemungkinan juga. Jadi saling terkait ya. Mata dadu sisi 4 berapa kali dia muncul? Kalau dilempar sekali cuma sekali dong, berarti 1. Iya kan? Sisi 4 cuma 1 kan, dilempar sekali doang.
kecuali dilempar 30 kali. Nah, kalau dibilang udah dilempar 100 kali, 50 kali, itu berarti frekuensi harapan nanti materi berikutnya. Tapi kalau peluang itu hanya pelemparan sekali, artinya kejadian sekali doang, nggak berulang. Kalau kejadiannya berulang itu namanya frekuensi harapan. Udah. Nah, berarti cuma sekali dong, cuma satu. Lalu NS-nya banyak semua kejadian, ada 6. Tahu dari mana Pak? Itu tadi saya tanya, sisinya ada berapa? Nah, itu ruang sampel namanya. Banyak semua kejadian atau kemungkinannya. Berarti dalam hal ini peluang kejadian 4, mata dadu sisi 4 itu sama dengan apa? Yang ditanya kejadian 4 berbanding ruang sampelnya. Jadi 1/6 jawabannya. Ngerti? Nah, yang B apa? N genap. Kita harus cari dulu dong N genap sama N prima. Genap. Bilangan berapa aja tuh genap? Berarti kan tadi dengar dulu, sisinya kan ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Nah, yang dia bilang genap. Yang genap itu siapa aja? 2, 4, 6. Ada berapa berarti? 3. Lalu yang prima? Prima ada berapa? Nah, bilangan prima tahu nggak bilangan prima? Ayo. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan dibagi 1. Dengerin, prima itu cuma bisa dibagi dirinya sendiri dan dibagi 1, tapi bukan 1. Artinya apa? 1 nggak ikut. Siapa yang bisa dibagi dirinya sendiri? 2. Bisa dibagi 2? Bisa. Bisa dibagi 1? Bisa. Kata kuncinya cuma bisa dibagi dirinya sendiri dan dibagi 1. Itulah prima. 3 bisa nggak bagi 3? Bisa dibagi 1? Bisa. Berarti prima nggak? Berarti 2 sama 3 prima nih. Ada lagi nggak? 2 prima. Ini prima. 4 termasuk nggak? Kenapa? Karena 4 bisa dibagi 2. Berarti bukan. Kan syaratnya cuma 2, bisa dibagi dirinya sendiri, bisa dibagi 1. Udah, itulah prima. Tapi kalau 4 kan bisa dibagi 2. Bisa 4 bagi 4, bisa 4 bagi 2 bisa, 4 bagi 1 bisa. Boleh berarti. Karena dia bisa dibagi yang lain. Ya. 5. Ya berarti benar 3. Ada 3 bilangan yang prima. Yang genap ada 3 juga kan? 2, 4 sama 6. Betul nggak? Nah, yang ditanya atau ya, perhatikan nih kata kuncinya atau. Berarti P apa? Genap atau prima itu jadi berapa? Di bawah ya, temuan. Benar. Ini tadi 1/6. Nah, ini genap atau prima. Berarti genap itu ada 3 dari sebuah kemungkinan. 6. Betul ya? Karena dia atau berarti dia apa yang kemarin saya bilang? Kalau atau ditambah, kecuali dia bilang genap dan prima, itu kamu harus kalikan. Jadi kalau dia bilang genap atau prima, berarti tambahkan. Primanya berapa? 3 juga ya? Jadi hasilnya berapa Pak? 6/6. Kalau kamu jawab 6/6, ini masih kurang tepat. Kenapa? Kenapa dikurang? Itu alasannya, saya tanya dulu. Kenapa dikurang? Coba. Tadi dia jawab benar, belum dikurang. Kenapa masalahnya dikurang? Kenapa ya? Kenapa harus dikurang? Itu pertanyaan saya. Kenapa? Gini. Ada yang bisa kasih jawaban kenapa ini harus dikurang lagi? Betul, memang harus dikurang. Dikurang siapa? Dikurang apa? Ada nggak bilangan yang 2 kali disebut? Nih, saya ulang. Tadi kan kalau genap itu tadi berarti 2, 4, 6 gitu kan? Kalau prima tadi 2, 3. Ada nggak bilangan yang disebut 2 kali?
nggak? Nah, yang disebut 2 kali kamu kurangin. 2/2. Berarti cuma ada 1. Cuma ada 1 yang disebut 1. Langsung kurangin. Dikurangin sabar. Jadi jawabannya berapa? 6 kurang 1. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau ada 2 bilangan yang disebut dia 2 kali, ya kamu hilangkan dia, kurangin. Iya kan? Iya kan? Udah nih, 2 disebut nggak digenap? Sebut. Diterima dia disebut juga 2-nya kan? Berarti ada 1 bilangan yang disebut 2 kali, yaitu bilangan 2. Makanya dikurangin 1/6. Kan cuma 1. Iya. Cuma 1 bilangan yang disebut 2 kali, itu maksudnya. Iya. Udah. C. Ini udah ya? Oke, sekarang bilangan mata dadu Kurang dari 3 atau mata dadu 5. Maksudnya gimana nih? N kurang dari 3 berarti kurang dari 3 sama N 5. Betul ya? Kurang dari 3 berarti siapa aja? Kurang dari 3. Kurang dari 3 artinya apa? Ya 3 nggak ikut. Berarti 1 sama 2. Nah, berarti ada 2 bilangan yang kurang dari 3, betul kan? Sama mata dadu 5, ya ada 1, cuma dia doang nih. Dia itu 1. Berarti kalau ditanya peluangnya, mata dadu kurang dari 3 atau ya? Atau kan? Tambah berarti nanti 5 itu sama dengan apa? 2/6 tambah 1/6 jadi berapa? 2 tambah 1 bisa dikecilin? Bagi 2 per 2 jawabannya. Itu ya? Itu kalau yang dilempar 1 buah dadu. Sekarang kalau dadunya ada 2, nah itu lihat contoh 2. Ya, ini udah ya? Saya hapus, ini contoh 2 sekarang. Oke, yang kedua. Contoh yang kedua, 2 buah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang muncul apa? Yang A-nya, pertanyaannya. 2 dadu? Apa? Mata dadu 5. Terus? Ini yang tadi jumlah mata dadu 5 maksudnya? Jumlah mata dadu 5 gitu ya? Jumlah mata dadu. Lalu yang B? 4 atau? Mata dadu 10. C? Jumlahnya Bilangan? 5. Terus? Oke. Kalau yang tadi kan gampang tuh. Kenapa? Dadunya cuma 1. Nah, kalau sekarang kalau dadunya 2 gimana? Berarti kamu harus bikin kotak dulu nih. Ruang sampelnya kamu harus tahu dulu. Ruang sampelnya ada berapa tuh? Ya. Nih, 2 sisi dadu, mata dadu pertama, mata dadu yang kedua. Kita bagi 6 dong berarti nih. 2, 3. Nih, kita juga bagi 6. 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Ini kita untuk nyari ruang sampel. Ruang sampelnya ada berapa? Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mata dadu yang kedua. Ini kalau cara panjangnya begini nih. Ya. Udah, 1 dadu dilempar sekali. 2 buah dadu dilempar sekali. Bisa aja muncul yang pertama itu apa? Mata dadu pertama 1, mata dadu kedua juga 1, lalu lempar lagi. Bisa aja 1, 2, bisa aja 1, 3, 1, 4, gitu seterusnya ya. 1, 5, 1, 6, gitu sampai apa? Ya ini yang berikutnya juga
Berapa? 21 22 gitu ya, sampai 26. Pokoknya seterusnya ini jadi 33, ini 44 ya, 44, ini 55, nah ini 66. Jadi totalnya ada berapa sih? 1 2 3 4 5 6 6 kali 6 36 nih. Tuh. Nih kalau mau dilengkapin, lengkapin sendiri ya. Ini nih semuanya nanti. Kan di catatan sebenarnya udah ada ya. Ini. Totalnya ada 36, hitung aja sendiri. 36 itu apanya? Banyaknya semua kemungkinan atau ruang sampel tadi. Ya. Nah, yang A. Kita jawab dulu yang A. Yang A gimana A? Peluang jumlah mata dadu 5. Jumlah mata dadu 5 itu maksudnya gimana ya? Maksudnya mata dadu pertama 1, mata dadu kedua 4. Ya 1 tambah 4 kan 5. Nah berarti siapa aja tuh yang jumlah 5? Jumlah 5 berarti 1 4. Berapa lagi? 2 3. Kalau ditambah kan 5 nih. 3 2. Tuh. Ini sama 41. Tuh. Udah ada 4 berarti. 4 dari berapa? 4 kemungkinan dari total semua kemungkinan berapa? Nah, 4 per 36 jawabannya. Bisa nggak dikecilin, sederhanain? Bisa. Bagi 4, bagi 4. Gitu. Oke? Iya. B apa B? B apa? Ditanya. 4 atau 10? B itu jumlah 4 atau 10. Oke. Jumlah 4. Siapa yang jumlah 4? 1 3 2 2 sama 3 1. Nah. Jadi berapa? 3 per total semua kemungkinan. Atau tambahkan jumlah 10. 10 berapa aja? 55 46 64. Ya kan? 46 nih. 6 4 3 per. Ada yang disebut 2 kali nggak? Nggak ada ya? Sendiri-sendiri kok, ini sendiri. Nggak ada yang sama. Ya berarti tinggal tambahin 3 tambah 3 per 36. Dikecilin bagi 6 bagi 6. Tuh. Berarti ya? Nah sekarang yang bilangan prima. Prima tadi berapa aja? Berarti prima itu 2, jumlah 2, jumlah 3, jumlah 5, jumlah 7, jumlah 9, jumlah 11 12, 13 ikut gak? 9 enggak ya? Oh prima ya? 2, 3, 5, 7, 11 betul ya? Udah. Yang jumlah 2 ada berapa? Jumlah 2. Ini kan kita mau nyari jumlah prima gitu kan? Peluang jumlah prima. Prima itu kan berarti jumlah 2, jumlah 3, jumlah 5, jumlah 7, jumlah 11. Nah, ada berapa jumlah 2? 1. Yaitu 1 gitu kan? Jumlah 3 ada berapa? Ada 2. Siapa aja tuh? 21, 1 2 21. Jumlah 5 ada berapa? 1 4 2 3 3 2 4 1. 4 ya? Jumlah 7 ada berapa? 6. Jumlah 11 ada berapa? Udah, tambahin deh itu semua tuh. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 2 berapa? Berapa? 15. Iya. Berarti ini 15 per 36. Bisa dikecilin?
Sama-sama bagi 3. Bagi 3. Nah, itu jawabannya. Cara cepat ya untuk menentukan banyaknya sampel ya NS. Tuh, saya bikin kotak ini mempermudah saya membaca tabel tadi sebetulnya. Ini dari tabel tadi nih. Jadi jumlah mata dadu kalau dia 2 dadu. Ini hanya berlaku untuk 2 dadu. Banyaknya ada berapa? Nah, jumlah mata dadu paling kecil berapa ya? Satu-satu kan kalau ditambah jadi 2. Paling kecil berarti ini. Bagi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sama paling besarnya 12 ya? Iya dong. 6 sama 6 ditambah kan 12. Ya. Ada nggak 13? Nggak ada, orang sisinya cuma 6. Ya. Nah, frekuensi jumlah mata dadu 2 ada berapa? Banyak. Frekuensi itu maksudnya banyaknya. Jumlah mata dadu 2 ada 1 dong. Ya tadi 1-1. Mata dadu 3. Sebut berapa aja? 1, 2, 2, 1. Iya kan? Jumlah mata dadu 4 ada 3. 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1. Nah, yang ke-5 dari jumlah 5 4. 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Jumlah 6 2, 3, 3, ada 5, betul nggak? 4, 2. Iya, benar. Betul nggak ada 5? Iya, benar. Jumlah 7 ada 6, betul nggak? Betul. Betul ya? Jumlah 8 langsung aja 5, 4, 3, 2, 1 kembali. Yang di sini puncaknya tuh di sini nih. Dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah di 6 ini ke bawah lagi 5, 4, 3, 2, 1. Ya lu buktiin aja sendiri, pasti sama. Ini kalau dijumlahin semua, jumlahnya berapa? 36. Tambahin deh ini semua, pasti 36. Benar ya? Jadi kalau udah ada ini, ya lebih gampang. Tanpa harus melihat 1, 2, 3, 1, misal gitu loh. Langsung aja lihat ke sini. Ya. Nah, terus yang ketiga. Yang ketiga apa? Contohnya. Bacain. Satu orang. Dari ada 12 lampu. Diketahui 12 lampu. Terus 4 rusak. Logikanya kalau 4 rusak, 8 lagi bagus dong, baik. Ya kan? 4 yang rusak katanya. Terus seseorang beli 3 lampu ya. Beli 3 lampu ya. Terus yang ditanya berapa atau tentukan peluang apa yang didapat atau diperoleh jika apa? A 2 rusak. Nah, 2 rusak 1 baik itu artinya 2 rusak dan 1 baik. Nah, ini yang ditanya. 2 rusak 1 baik, berarti peluang 2 rusak 1 baik. Itu yang ditanya kan? Berapa? Itu. Ya nggak? Karena kita ngambil lampu, ya namanya ngambil lampu pasti kalau kamu pernah beli lampu di toko listrik atau toko lampu pasti ngambilnya acak nggak? Ya sedapatnya aja kan, ngambilnya bang beli lampu, dia tinggal ngambil comot-comot aja kan? Artinya nggak perhatiin urutan kan? Boleh acak, betul nggak? Nah ini kamu bisa jawab dengan apa? Menggunakan bantuan apa? Kombinasi. Caranya gimana Pak? Jadi gini, 2 lampu rusak, berarti kombinasi 2 rusak diambil dari berapa yang rusak? 4, iya kan? Dan, iya kan? Dan 1
Yang baik. 8. Satu baik dari berapa yang baik? 8. Ya, baru dibagi apa? Ruang sampelnya, kombinasi. Total yang diambil kan 3. Dari semua bola, semua bola lampu ya 12. Tuh, begitu. Ya. Jadi berapa? 4C2. 4-nya mundur 2 kali dibagi 2 faktorial. Ini nggak boleh lupa. 8C1 ya 8. 12C3, 12-nya mundur 3 kali dibagi 3 faktorial. Tuh cara ngitungnya. Udah saya ajarin kan? Nah, ini yang ini. 2. Mana lagi yang bisa? 6 sama 12, 2. Udah. Ini 6 sama 12, 2 dong. Ya 12 bagi 6, 2 kan? Betul nggak? Nah, 2, 3, 8 dikali berapa tuh? 2, 3, 8. Kalau ini 2, 11, 10. Berapa nih? 6, 48 ya? Ini 22 kali 10, 200. Bisa dikecilin? Bagi 4 bisa nggak nih? 20 bagi 4 berapa? Berapa? 55 ya? Ini bagi 4? Ah, bisa kecil lagi? Bagi 3 bisa, bagi 3 nggak bisa, ya udah, nggak bisa intinya, udah segitu. Ya? Benar ya? Nah, pahamin dulu deh. Ngerti? Lampunya 12, rusak 4, berarti logikanya 8 lagi baik, yang bagus gitu ya. Nah sekarang yang B apa B? 3 lampu yang dibeli itu baik katanya. Nah, 3 lampu baik. Berarti peluangnya adalah 3 baik. Nah, gimana tuh 3 baik? 3 baik gimana? Berapa? 3 lampu baik berarti? Memilih dari 8 yang baik. Memilih dari acak nggak? Acak. 3 baik dari 8 baik berbanding dengan kemungkinan semuanya 3 bola lampu itu diambil dari 12, gitu ya? Bisa dong hitung ini. 8C3 8, 7, 6 bagi 3 faktorial. 12C3 12, 11, 10 3, 2, 1. Ini coret lagi 2. Mana tuh? 56 per 220. Masih bisa dikecilin? Bagi berapa? Bagi 4 berapa? 14 ya? Bagi 4? Nah, bisa lagi dibagi ya? Nah, C gimana C? C dia bilang apa? Sekurang-kurangnya 1 baik. Artinya apa sih sekurang-kurangnya 1 baik? Artinya sekurang-kurangnya 1 baik maksudnya minimal 1 baik. Kalau minimal 1 baik, 1 boleh nggak? 1 ikut nggak? 1 baik boleh nggak? Itulah. Boleh lah, kan minimal. Minimal atau sekurang-kurangnya 1 baik. 1 baik boleh? 2 baik boleh? 3 boleh? 4 boleh? Nggak boleh dong. Orang boleh diambil cuma 3. Iya logikanya. Memang sih yang tersedia ada 8 yang baik. Cuman kan dia bilang sekurang-kurangnya 1 baik. Tapi sekurang-kurangnya 1 baik itu dengan syarat belinya kan cuma 3. Berarti 4 nggak bisa. Cuma bisa 1 baik, 2 baik, 3 baik. Udah. Nah kalau kayak gitu berarti kan kamu nyari satu-satu, ya, nyari satu-satu. Daripada nyari satu-satu, kalau saya jadi kamu ya, kan sekurang-kurangnya 1 baik. Tuh, kalau ditulis begini, bisa lebih atau sama dengan 1 baik. Udah, tapi nggak boleh lebih dari 4, karena boleh diambil cuma 3. Nah berarti kalau saya jadi kamu, tinggal saya
ingin aja 1 dikurang peluang 3-3-nya rusak. Pak, kenapa 1? Nah, ini yang saya belum tadi kasih tahu. Ya, jadi peluang itu ya, peluang itu ya, dia lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, tapi kurang dari 1. Artinya peluang itu paling mentok itu cuma 1. Ya. Lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Kenapa, Pak? Ya, kalau kamu lihat nih, 14/55. 14/55 kalau dibagi berapa? 0, sekian. Betul nggak? Coba kamu lihat yang lain tadi, contoh 1/6. 1 bagi 6 juga 0, sekian. Gitu kan? Bener nggak? Pasti apa? Hasilnya kalau dibagi 0, ya memang 0 itu, peluang itu 0 mustahil, tapi 1 pasti. Nah, selalu peluang itu ada di antara 0 sampai 1. Ngerti nggak? Udah paling tinggi 1. Nggak ada peluang 2 katanya, nggak ada. Peluang itu cuma sekali. 1 doang paling tinggi. Ya? Ngerti nggak? Nah, makanya kenapa saya bikin begini? Daripada saya ngerepot satu-satu nyari begitu kan, 3 kali, terus saya tambahin. Bisa juga sih. Kamu cari dulu peluang 1 baik, peluang 2 baik, peluang 3 baik, 3 kali nyari. Kalau saya jadi kamu, daripada 3 kali kerja, mendingan 1 dikurang peluang 3 rusak. Itu pasti 3-3-nya baik tuh. Lebih dari 3 baik. Kenapa 1? Ya ini tadi, peluang itu paling besar 1, paling kecil 0. Nah, ya udah. Jadi 1 peluang dari keseluruhan, ya, keseluruhan kemungkinan atau peluangnya dikurang dengan apa? 3 yang rusak. Pakai kombinasi 3 rusak dari berapa rusak tadi? 4 dibagi dengan peluang 3 bola baik dari 12 bola baik semuanya. Jadi 1 dikurang 4/3 itu berapa? 4 mundur 3 kali dibagi 3 faktorial berarti 4 ya. Ini berapa? 12/3 berapa? 220 ya, langsung aja ya. Tadi kan sama kayak gini nih, 12/3 kan segini kan? Nah, udah kurangin, bisa kan kurangin ini? Gimana caranya? Sama yang menyebut. Jadi 220, 220 bagi 220 kan 1. Kurangin dengan apa? 4 per? Jadi berapa? 216 per? Masih bisa dikecilin nggak? Dibagi berapa? 12/91 ya? Dibagi berapa tuh? Bagi 4 ya? Enggak. Dibagi 4, dibagi 8 bisa nggak? 216. Coba. Hah? Ini kenapa 12/91 di jawabannya nih? Hah? Berapa? Dibagi 4 berapa? 54 55 gini? Iya. Kunci jawabannya? Iya benar ya? Benar-benar. Sekarang kita lanjutkan contoh yang keempat ya, tentang peluang ya. Peluang. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa peluang itu paling kecil 0, paling besar mentok 1 ya. Jadi peluang itu
0 itu maksudnya mustahil, ya, peluang yang mustahil, dan 1 itu peluang yang pasti. Nah, sebelumnya juga saya sudah jelaskan bahwa peluang itu rumusnya di catatanmu juga sudah pernah saya tulis, saya kasih itu PA itu sama dengan NA dibagi NS. Nah, NA itu yang ditanya, NS itu adalah banyaknya semua kemungkinan atau semua kejadian. Ada yang bilang juga ruang sampel. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 4. Ya. Coba dibacakan contoh 4. Diketahui apa? Satu orang. Hamidah. Suatu kantong. Ada kantong. Terus Terdapat 6 bola merah, 6 merah, 4 bola kuning, 6 merah, 4 kuning, 5 biru. 5 biru. Terus diapain nih? Diambil 3 bola sekaligus. Diambil 3 bola. 3 bola sekaligus loh. Berapa peluang terambil? Nah, berapa peluang terambil apa? Atau tentukan peluang terambil apa? Oh, 2 bola merah, 1 bola kuning. Terambil yang A apa? 2 bola merah dan 1 bola kuning. 2 merah. Nah, ini contoh yang keempat. Di soal ada ditulis bahwa tersedia 6 bola merah, 4 bola kuning, sama 5 bola biru, begitu ya? Ya. Nah, lalu diambil 3 bola sekaligus. Ya, ada toples mungkin ya, kotak gitu. Diacak, diambil 3 sekaligus nih. Total bola ada berapa sih? 15 ya? Ya. Nah, cari atau tentukan peluang terambil 2 bola itu merah, 1 kuning. Yang B itu hanya 2 merah. Begitu ya? Nah, kita jawab yang A dulu deh. Berarti gini loh, yang A jawabannya karena dia mengambil bola di toples ya, pastinya apa? Pengambilan bola itu pasti acak. Betul ya? Nah, kalau acak kemarin pakai rumus apa tuh? Permutasi atau kombinasi? Kombinasi. Nah, ini saling terkait masih. Jadi kombinasi kombinasi itu dipakai nih di sini nih. Ya, permutasi kombinasi itu. Nah, karena ngambil bolanya acak, maka untuk menentukan peluangnya, ya memang rumusnya sih pakai rumus ini. Ya, PANA dibagi NS gitu ya. Sama, tapi dengan bantuan kombinasi. Jadi gini, karena yang diambil 3 bola sekaligus, ya, lalu apa? Kepengennya yang merah 1, merah 2, kuning 1 ya? Ya. Ya berarti langsung aja peluang 2 bola merah dan 1 bola kuning, karena ngambilnya sekaligus. Ya udah, langsung aja berarti kalau gitu pasti acak ya. Berarti pakai kombinasi diambil 2 merah dari berapa merah? Nah, berarti 6C2 dong. Ya. Nah, dia bilang apa? Dan, bukan atau ya. Kalau dan berarti diapain kemarin? Dikali. Kecuali pakai 2 merah atau 1 kuning, berarti ini ditambah. Tuh dicatat sendiri, buat note sendiri di situ lah. Terus 1 kuning dari berapa kuning? 4. Nah, inilah yang ditanya kan? Iya. Dibagi ruang sampel atau banyaknya semua kemungkinan. Pakai kombinasi juga. Yang diambil kan 3. Betul? Iya. Dari total semua bola 15. 15. Ini jawabannya gitu loh. Sekarang tinggal dihitung 6C2 itu gimana 6C2? 6-nya mundur 2 kali. Gitu kan? Iya. Dibagi 2 faktorial kali 4C1 4 dibagi 15C3 artinya apa? 15 mundur 3. 3 kali dibagi 3 faktorial. 3, 2, 1. Tuh, pakai sistem di coret-coret. Nih, yang ini berapa tuh? 3. Nggak bisa lagi ya. Enggak. Berarti yang bisa mana lagi? Ini yang ini 5. Yang ini 7. 7. Berarti yang atas berapa tuh? 3, 5, 4. Di bawah 5, 7, 13. Ada yang bisa dicoret lagi nggak?
Ada Pak, 5. 5 sama 5 bisa tuh. Udah tinggal 3 kali 4 12. Dah 7 kali 3 91. Bisa nggak dikecilin? Bagi 3 emang bisa 91 bagi 3? Nggak bisa. Kalau cuma salah satu ya nggak bisa. Jawabannya langsung aja begitu. Paham? Nah, yang B dia bilang apa? Peluang bola merah. Bisa dicari nggak? Bola merah nggak bisa dong. Kenapa? Karena bola yang diambil kan 3. Nah, sedangkan dia nanyanya 2 merah doang katanya. Apa artinya 2 merah? 2 merah. Berarti satu lagi bisa aja kuning, bisa aja biru. Ini logika nih. Saya bilang, ya berapa atau tentukan peluang terambil 2 bola itu warna merah. Apa artinya? Berarti kalau dua-duanya merah, satu lagi pasti yang lain dong. Iya. Kemungkinan bisa kuning, bisa ada berapa? Kuning sama biru. Ada berapa? Ya 1. Betul 1. Nih maksud saya gini. Berarti ini kan kombinasi diambil 2 merah dari 6 merah kan? Ya. Dan satu lagi itu kan bisa merah. Bisa kuning, bisa biru. Bisa kuning, bisa biru. Merah kan sudah di sini nih. Berarti satu lagi terambilnya dari siapa? Kuning sama biru. Berapa tuh? 9. Kuning biru. 9 betul. Kan jumlahnya ada 9. Kuning biru ya nggak? Diambil 1 dari 9 dibagi diambil ya sama ini sih 3 bola yang diambil intinya kan dari total bola semua. Nangkep maksudnya? Ya. Nah, jadi apa? 6C2 tadi sudah dapat berapa tuh 6C2? 3 ya. Langsung aja dah, biar ini dipanjangin lagi dah. Itu ya, 2 kali 1 ya? Iya 2. 2 kali 1 kali 9. 9C1 kan 9. Ini berapa nih? 15, 14, 13, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dah. Coret 3. Ini lagi coret 5, Ini lagi 7, 7. Udah lagi 5 sama 5. Berarti tinggal 3 kali 9. 9. Tuh 27. Nah di bawahnya 7 kali 13. 7 sama 13. 1. Bisa nggak dikecilin? Bisa. Itu jawabannya. Paham nih? Ada yang mau tanyain nggak sebelum lanjut? Enggak. 2 merah ngerti artinya kan? Ya. Kalau 2 merah berarti satu lagi bisa kemungkinannya kuning atau biru. Kuning atau biru, berarti ditambah kan? Saya bilang kalau atau pasti ditambah, kalau dan dikalikan. Dah, clear ya? Nah, lanjut. Contoh 5. Contoh 5 dan 6 sepertinya soalnya sama ya. Hanya bedanya yang 5 itu apa? Dia pengambilannya yang berbeda. Yang kelima kalau nggak salah bola diambilnya bukan sekaligus, tapi apa? Satu per satu. Dikembaliin nggak? Satu per satu dan dikembalikan nggak? Tidak dikembalikan ya? Tidak dikembalikan loh bolanya. Yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Sama merah, Merah, kuning, kuning. Ini maunya berurut ya? Merah, kuning, kuning dia maunya. Nah, lalu yang B apa? Yang B apa? Oh, maksudnya pertama merah, kedua kuning, ketiga kuning, terakhir kuning gitu ya? Nah, ini harus dijelasin. Dia mau pertama merah, kedua apa? kuning, Kuning, ketiga kuning. kuning. Ini udah ditentuin loh. Pokoknya pengambilan pertama kan karena diambilnya satu-satu, pastinya acak juga dong. Hanya diambil satu nih, taruh, nggak dikembaliin. Aduk lagi, ambil, taruh, gitu kan? Baru yang ketiga ambil lagi gitu kan? Nah dia kepengennya pengambilan pertama itu satu merah, satu kuning. Pengambilan pertama merah, lalu pengambilan kedua kuning, pengambilan ketiga kuning lagi. Itu maunya kan? Ya. Nah,
Kalau kayak gini ya berarti cuma satu kemungkinannya ya. Karena ngambilnya cuma sekali. Ya, dan sudah ditentukan. Dia kepengen pengambilan pertama merah aja. Kedua kuning, ketiga Kuning. ya sudah, kalau kayak gitu berarti langsung aja kombinasi diambil satu merah dari berapa merah? 6. Berbanding diambil satu dari total semua bola 15. 15. Ini yang A dulu deh. Iya kan? Kalikan dengan apa? Pengambilan yang kedua. Maunya apa? Satu kuning dari berapa kuning? 4. 4. Berarti ini satu dari 15. berapa? Karena ngambilnya tidak dikembalikan, otomatis bolanya berkurang 14. Kan tadinya 15 nih. Ya. Ambil pertama, berarti berkurang dong di toplesnya. Ya. Nah, tinggal 14. Nah, pengambilan kedua berkurang lagi ya? Ya. Berkurang. Jadi tinggal berapa tuh? 13. Untuk pengambilan ketiganya tinggal 13 C1 kan? Ya. Nah, ini jadi berapa? 3. Kan berkurang juga. Karena ngambilnya kuning lagi. Coba kalau ngambilnya biru tadinya. Masih 5. Iya. Nah, ini jadi berapa nih? 6/15 kali 4/14 kali 3/13. 13. Nah, jadi berapa? Bisa nggak dikecilin? Bagi 3 2. Bagi 3 5. ada lagi nggak? Bagi 2 14 sama 4. 14 sama 4. Oke, ini sama ini ya. 7. Ya, 7. Udah. Ada lagi nggak? Jadi 12 per berapa? 7 kali ini berapa? 3 kali 9. Berapa? 4 55. Gini. Ya. B apa B? B apa? 2 merah dan 1 kuning. Kita nyari peluang loh. Ya. Berarti gimana? Kemungkinannya bisa banyak nih. Karena ngambilnya satu persatu, terus nggak ditentuin. Kalau ini kan ditentuin. Kalau ini dia bilang satu-satu nggak dikembaliin gitu. Berarti kemungkinannya bisa banyak nih. Ya, ada 3 kemungkinan. Kenapa kok 3 kemungkinan? Kenapa ayo? Kenapa 3 kemungkinan? Karena ngambilnya 3 kali, 3 bola. Ya. Berarti kemungkinan yang pertama, yang terampil duluan bisa aja merah dulu, baru yang kedua kuning, baru yang ketiga Biru. 2 merahnya ya. Yang kedua merah, yang ketiga kuning. Ini yang pertama. Lalu yang kedua merah dulu, baru kuning, baru merah lagi. Nah, yang ketiga Kuning. kuning dulu, baru merah, baru merah. Nah, udah ini. Terus gimana? Pengambilan merah yang pertama, diambil 1 merah dari berapa merah? 6. Ini berapa? 15 C 1. kali. Ini 5 C1 dong. Ya. Ini jadi 14 C 1. kali. Ini kuning diambil 1 dari berapa kuning? 4. Ini 13. C1 ya. Ya udah. Kemungkinan yang kedua juga akan sama peluangnya. Ini jadi berapa? 6/15 kali 5/14 kali 4/13. jadi berapa? Sama main ini nggak? Beda ya? Tidak. 3, 2, 3, 5 coret. Ini sama ini coret lagi 1, 7. Berarti 4 7 kali 13. bilang 1. Benar nggak? Ya. Nanti yang kedua merah, kuning, merah, gitu ya? Ya. Ya nanti akan sama juga nih. Iya, nanti kamu bikin begini dulu nih. Ini langsung bisa nggak kamu jadi berapa? 6/15, iya kan? Lalu kalikan dengan 4/13. 4/14 dong. Ya. Ya, lalu yang ke merah berikutnya ini per 13 nih. Tinggal berapa? 5. Begitu. Ini kalau kamu hitung juga nanti hasilnya sama. Sama nggak hasilnya? Sama. Yakin? Nah, ini berapa nih? 2, 5,
2, 7. Ya kan? 5 tuh coret. 5 ini coret. 2 kali 2 4. 2 kali 2 kali 4 per 9 1. 4. Ya, 7 kali 13. 2 kali 2. Sama ya? Sama. Yang nanti yang ketiga juga sama nih, kuning, merah, merah. Ini juga nanti hasilnya dapatnya berapa? 4 per 91. Pasti ini sama nih. Kalau saya jadi kamu, ya, saya cari satu aja. Terus saya kali 3, selesai. Ya kan sama aja. Iya. Ya. Ya, ini kan hasil akhirnya kan jadi P 2 merah dan 1 kuning. Kan berarti 4 per 91 tambah 4 per 91 tambah 4 per 91 gitu loh. Jadi 12. Gitu loh. Ya, cepat aja ya. Dicontoh 5 tadi. Contoh 6. Sama soalnya ya. Ya, dikit lagi ya. 3 soal lagi, tanggung. Yang keenam. Yang keenam apa? Soalnya sama ya? Sama, hanya bedanya apa ya? Dengan Bola dikembalikan. Betul nggak? Kalau ambil terus balikin, ambil terus balikin. Bolanya berkurang? Enggak. Terus kalau kamu lihat tadi jawaban yang 5A 5B dengan jawaban yang nomor 4 tadi sama loh. Yang diambil 3 sekaligus dengan yang diambil 1 nggak dikembalikan, hasilnya sama. Lihat tuh, jawabannya sama-sama 12 per 91, betul nggak? Soalnya sama itu, hanya beda cara ngambilnya. Ya, kalau kamu teliti ya. Ini apa yang ditanya nih? Ini apa yang ditanya? Oh, ini sama ya, sama pertanyaannya ya. Ini udah ditentuin. Yang pertama pokoknya kepengennya merah. Yang kedua kuning. Ya. Pertama langsung aja deh. 1 merah, 2 kuning, yang ketiga kuning. Ya udah sama aja nih, berarti apa? Kombinasi diambil 1 merah dari berapa merah? 6. Kombinasi 1 merah dari 15. Terus diambil balikin. Nah, pengambilan kedua gimana? Dia bolanya tetap dong. Kuning ya? Kuning. Kuning 15. 1 15. Yang ketiga apa? Kuning lagi. Ya sama dong, pakai 1 sama. Bener kan? Jadi 6 per 15 kali 4 per 15 kali 4 per 15. Ada yang bisa dikecilin nggak nih? Ini doang kali ya. Bagi 3, 2 bagi 3 5. 16 kali 2 32 per berapa tuh? 1125. Gini. Ya. Udah nggak bisa dikecilin lagi kan? Nah, yang B. Yang B itu apa? 2 bulan merah. Ya sama kayak tadi ya. 2 merah dan 1 kuning. Tapi bola dikembaliin. Kalau yang tadi 6 ya 5 ya. 5B tadi kan apa? Gak dikembaliin. Gak dikembaliin. Bedanya di mana nanti? Kalau kemungkinannya sih pasti sama ya. Ya. Apa tuh? Merah, merah, kuning. Iya kan? Terus apa? Merah, Merah, kuning, merah. Ketiga? kuning, merah, merah. Kalau saya jadi kamu, saya cari yang ini aja nih, 1 nih udah, terus kali 3 selesai. Ya, ini jadi apa nih? Kombinasi diambil 1 dari berapa merah? 6 Per 15 dia 1. Yang kedua sama ya? Kan bolanya dibalikin. Terus kali 4 4 1 per 15 C 1. Udah. Terus berapa tuh? 6 per 15 Kali 6 per 15 4 per 15. berapa ya? Bagi ini berapa nih? 2 5 jadi berapa nih? 16 per 16 per 25 kali 15 375. 375 ya? Iya. Benar? Ini 5 satu kali 5. kemungkinan. Kali 3 langsung gitu aja. Jadi 48 16 kali 3 kan? Dibagi berapa? 1
1125. 1125. Ini 25 kali 15 berapa? 25 kali 15 1125. 375. Hah? Ini salah, bukan 375 5 ini. kali 5 kali 15 kan Pak? Iya. 375. Benar. Iya. Oh, beda. Bagi 3 5, bagi 3 5, bagi 3 2 2. 16. 375. Iya. Oh iya, hasil terakhirnya benar 375 benar. 3.300 Hah? 3.375. 3375. 5 kali 15 375. Iya. Jawabannya benar ini. 375 kali 3 kan? Ini belum ini saya enggak saya ini langsung saya kali. Lihat dong, ini saya langsung saya kali kan? Ya. 6 kali 6 kali 4 144 tuh. Iya kan? Kalau ini udah saya kecilin duluan, kalau ini saya kali semua. Dah. Contoh 7. 4 koin dilempar sekali. Ya, ya udah ini next pertemuan aja. Ya. Oke, thank you.